Selamat siang Pak Kholik. Selamat Sehat? siang, Pak Cas. Alhamdulillah. Ya, wah luar biasa. Hari ini kita akan mau bincang-bincang nih Pak Kholik Oke, terkait oke, dengan oke. coaching. Gimana siap? Alhamdulillah, insya Allah sudah siap. Bu Utoh juga dihubungi kata sudah ready. Oke. Persiapannya gimana di malam? Ya paling hanya ini aja konsultasi sama ngobrol-ngobrol sama Bu Utoh juga untuk persiapan. Ada persiapan khususnya berarti ya? Ya enggak sih, enggak Enggak. ada persiapan khusus, hanya waktu aja yang penting menyamakan waktu karena kan sibuk ya, semua Iya. juga punya Oke. kewajiban. Iya Pak Kholik, sebelum kita melihat nanti Pak Kholik praktek coaching ya dengan Bu Butuh selalu coaching, Hmm. saya izin menanyakan Pak terkait dengan Oh, persiapan Pak Kholik nih. Boleh ya Pak Kholik ya? siap-siap, monggo, Iya. monggo. Yang pertama Pak, eh, Pak Kholik itu kan akan melakukan coaching. Hmm. Dalam coaching ada kompetensinya kan, Pak. Hmm. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak Kholik kembangkan di sini, Pak? Yang bisa saya bantu nanti dalam proses observasi nanti. Oke, oke. Sebenarnya untuk proses coaching seperti yang sudah dipraktekkan itu ada beberapa hal ya yang masih kurang, tapi ada satu poin di identifikasi itu kadang saat menanyakan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu masih masih kesulitan gitu Pak. Jadi ya nanti mohon bisa dibantu, dibimbing supaya nanti dalam refleksi nanti itu bisa kelihatan seperti apa. Intinya itu hanya diproses memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya. Berarti nanti saat Pak Kholik coaching dengan Bu Udo nanti kira-kira di bagian mana Pak yang saya amati? Yang spesifiknya gitu, Pak. Itu diidentifikasi mungkin ya, karena kan kita butuh Oh iya iya. biar si coach itu bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, itu kan butuh banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan. Nah itu kadang kemampuan saya itu di bagian itu tuh masih Gitu ya, ya. kurang maksimal. Oh, kurang maksimal ya. Menurut Pak penilaian dari Pak Kholik sendiri, Mm-mm. yang kurang maksimal tuh di bagian mana, Pak? Di kompetensi itu, Pak. Mm-mm. Itu jadi pada saat setelah tujuan kan berarti harus identifikasi ya, Iya, identifikasi dari betul. permasalahan yang dialami oleh coaching. Mm-mm. Nah, mungkin di bagian itu, di bagian identifikasi. Jadi saat Oke. memberikan pertanyaan-pertanyaan itu yang masih kurang kurang berbobot mungkin ya, Oh, gitu biar si ya. coach itu bisa mengungkapkan apa yang jadi permasalahannya. Oke, berarti saya di fokus pengamatannya di bagian identifikasi ya. Ya. Mulai dari Pak Kholik memberikan pertanyaan, sama coach memberikan jawaban, respon-responnya seperti apa. Terakhir, Pak, harapan Pak Kholik nanti untuk pelaksanaan coaching ini gimana, Pak? Ya harapannya nanti setelah eh, ada supervisi ini ya untuk pelaksanaan coaching ini, harapannya nanti setelah disupervisi sama Pajas itu kemampuan saya dalam coaching itu bisa meningkat, terutama itu tadi di bagian ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oh, begitu. Gitu, Pak. Intinya ada peningkatan lah. Ada Yang tadi peningkatan. kurangan Pak Kholik itu ya, Iya, iya. mengenai pembelian Mm-mm. materi tentang pertanyaan, mantik sebagainya. Baik Pak, nanti bisa dilaksanakan. Bu udah siap belum? Oke, siap. Oh, Sepertinya sudah ya. Bu Oke, Uto ya, sudah di nanti tempat. bisa dilaksanakan. Semoga sukses. Nanti saya Amin. dampingi ya Pak ya. Oke, Jadi siap, nanti siap, siap. bukan saya memberikan menggurui atau apa, tapi Mm. saya mencoba belajar bersama, memberikan refleksi bersama, mencoba melihat apa yang sudah dicapai oleh Pak Kholik, Oke, oke. apa yang sudah bagus, mana yang perlu diperbaiki. Begitu ya Pak ya. Siap, siap, Jadi kita siap. sama-sama belajar begitu. Mm. Jadi nggak Sip. usah tegang lah Pak, Enggak. gitu ya. Baik Pak, semoga Oke, sukses. Ayo siap. kita Ayo. ke lokasi Oke. coachingnya. Oke. Assalamualaikum Bu Uto. Waalaikumsalam Pak Holik. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak Holik. Gimana di sekolah, lancar? Alhamdulillah lancar Pak Holik, walaupun sedikit riwah. Serius. Kenapa Bu riwah Bu? Ini kebetulan Biasa ya. kan akhir-akhir ini agak sibuk ya, banyak kegiatan menjelang akhir semester. Kebetulan saya sedang ikut kegiatan pendidikan guru penggerak. Terus kelas 12 juga mau persiapan pendaftaran SNBP. Terus aktivitas saya di rumah juga saya harus mendampingi anak saya, kebetulan tahun ini insya Allah sudah TPQ. Oh iya, iya. Gimana Bu? Berarti kita ngobrol hari ini apa nih kira-kira yang pengen dihasilkan dari obrolan kita hari ini? Saya pengen bisa membagi waktu saya dengan baik, Pak Holik. Saya bisa mendampingi anak-anak didik saya di sekolah dengan baik. Saya bisa melaksanakan tugas selaku CGP dengan baik juga. Dan saya juga bisa mendampingi anak saya di rumah dengan baik.
itu. Kebetulan ini karena berbarengan Pak Holik. Iya, iya, Saya iya. ikut CGP, kebetulan anak saya alhamdulillah ternyata mau wisuda. Jadi perlu pendalaman-pendalaman khusus biar anak saya nanti bisa mengikuti kegiatan Hotmil Quran dengan baik. Gitu Bu. Untuk ininya gimana Bu? Apa coba diceritakan secara detail itu kira-kira permasalahan yang sedang Bu Utuh hadapi itu seperti apa? Ya, kan seperti ini ya Pak, ini kan menjelang bulan Desember itu memang kelas 12 itu kan persiapan pendaftaran SNBP. Jadi saya harus ya dengan teman-teman juga sih, nggak saya sendiri ya harus menyiapkan nilai-nilai yang nanti digunakan untuk perankingan siswa yang eligible itu kita harus menyiapkan dari sekarang. Bahkan sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Terus kebetulan kan tugas CGP ini kan semakin ke sini kayaknya semakin Iya, banyak iya, ya. iya. Bagaimanapun kan saya harus menyelesaikan tugas di LMS itu jangan sampai melebihi duedet. Terus anak saya itu kan pulang sore, habis maghribnya itu masih ada tambahan. Jadi saya harus mendampingi anak saya, mengantar anak saya ke ustadzahnya untuk memperdalam ilmunya lah istilahnya ya, memperdalam materinya biar dia bisa mengikuti wisuda dengan baik dan lancar seperti itu, Pak Olik. Jadi Betul, betul. saya merasa riuh banget, karena saya merasa belum lagi kalau ada tugas mendadak seperti kemarin saya harus pergi ke Semarang, itu mendadak sekali. Di Semarang juga saya harus nyambi Zoom dan lain-lain. Itu menurut Iya, saya iya. memang memakan waktu yang tidak sedikit ya, lumayan riuh. Kadang saya sampai, duh kok rasanya capek banget ya, kok kayaknya saya nggak bisa memanajemen waktu dengan baik ya, seperti itu Pak. Kalau diukur nih Bu Utuh tingkat apa ya keriuhan Bu Utuh itu dari skala 1 sampai 10 saat ini Sepertinya itu di angka bisa 11. Di angka 10 artinya boleh. enggak ini apa ya yang diharapkan Bu Utuh itu berarti apa sih sebenarnya yang diinginkan gitu yang diharapkan dari hasil dari obrolan kita hari ini. Yang saya harapkan sih sebenarnya saya itu ya tadi ya Pak, saya ingin mendampingi anak-anak didik saya, jangan sampai tugas saya selaku guru BK itu kan tugas saya yang paling utama ya, itu terabaikan. Saya pengen mendampingi anak-anak di sekolah dengan baik, mereka bisa masuk perguruan tinggi lewat jalur rapot, jumlahnya syukur-syukur dari tahun kemarin itu lebih meningkat seperti itu. Terus yang kedua saya juga tetap mendampingi anak saya dengan baik. Saya ingin memberikan label pada anak saya, ibu saya itu selalu menemani saya seperti itu. Terus saya juga pengen tugas-tugas saya di LMS karena sudah nyemplung ya Pak istilahnya, saya pengennya juga hasilnya kan maksimal. Sudah capek-capek hasilnya kurang maksimal kan juga rasanya gimana gitu ya. Bu Utuh kira-kira yang rencana Bu Utuh nih untuk biar bisa semua kegiatan bisa terlewati dengan baik, kemudian juga Bu Utuh bisa ini rencana Bu Utuh kira-kira apa Bu untuk yang bisa dilakukan Bu Utuh? Kalau di sekolah ya, terutama saya selaku guru BK, walaupun selama ini sebenarnya saya sudah berkoordinasi, sudah berkolaborasi dengan teman-teman sejawat ya. Kebetulan kan BK-nya nggak cuma saya Pak, di sekolah ini ada 4. Saya mungkin akan lebih meningkatkan ini apa ya, kerjasama ya, biar lebih bisa melayani anak-anak, tidak hanya ditanggung oleh saya secara pribadi, tapi kompak berempat itu bisa melaksanakan semua, bisa mendampingi anak-anak. Jadi anak-anak di sekolah itu semua terlayani dengan baik. Belum lagi kan seperti ini Pak, kalau ada anak yang bermasalah individu ya, kalau mungkin saya merasa kewalahan, saya mungkin bisa melakukan referral ke teman lain, tapi atas persetujuan anak tersebut. Soalnya kalau dalam BK itu kan ada kode etik konseling lah istilahnya ya. Tidak sembarang permasalahan siswa itu, walaupun kita sesama guru BK aja, tidak sembarang kita menceritakan masalah anak itu ke guru lain. Itu harus persetujuan anak. Jadi saya meningkatkan kerjasama dengan teman sejawat dan saya memberi pemahaman ke anak, mungkin kegiatan konseling individunya itu tidak melulu dilaksanakan tatap muka seperti ini ya Pak Holik ya, nanti bisa secara daring seperti itulah, bisa video call, bisa ya WA seperti itu. Terus kalau di rumah Bu, kalau di gimana rumahnya itu ya, kalau di anak-anaknya? rumah itu saya mungkin kerjasama dengan suami ya, kerjasama dengan suami, bisa apa ya, mengkomunikasikan dengan suami biar kalau pas saya misalnya lagi Zoom, suami nanti bisa yang mengantar seperti itulah. Jadi bisa meningkatkan komunikasi kerjasama dengan suami saya, karena kalau selama ini
terlalu mengandalkan saya. Mhm. Anak saya mbok-mboken lah istilahnya, harus sama ibunya. Mungkin saya memberi pengertian ke anak seperti itu biar bisa diantar oleh bapaknya. Anak keberapa itu Bu? Di rumah Anak yang TPQ terakhir, yang yang terakhir? ketiga. Udah TPQ berarti ya yang Udah ketiga. kelas 2 SD, TPQ-nya Heeh, kebetulan ini mau wisuda, Pak. sudah. Ya. Mm-mm. Kalau untuk itu tadi yang tugas-tugas Tugas di berkaitan dengan CGP LMS, ya ya. gimana? Saya mungkin benar-benar harus bisa memanage waktu dengan baik, Pak. Mungkin Mhm. saya perlu menyusun jadwal, Pak. Iya, Kalau iya. malam itu saya mungkin perlu menyusun jadwal apa saja yang akan saya lakukan hari ini, target yang harus saya capai di hari itu apa, biar Mhm. mungkin saya tidak keteter seperti itu, Pak Holik. Mhm. Oke, dari apa ya yang Bu Udo paparkan tadi, kira-kira ada nggak di sekolah terutama ya, teman Bu Udo atau ya yang satu kantor itu untuk bisa membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah Bu Udo. Kalau tadi kan di rumah itu sama Suami, suami itu. Kalau di sekolah kira-kira ya teman sejawat, terutama teman mhm, sama-sama tim satu BK-nya itu, Pak Holik. mhm. Kalau untuk itu kan tadi ya ada kegiatan di LMS juga, itu kira-kira ada teman yang bisa Ya, mungkin dengan sesama CGP yang lain, ya saya ada ya. bisa meningkatkan komunikasi lah, bisa saling bertukar pikir biar tidak mumet sendiri lah gitu. Ya, kira-kira nih Bu Udo, kapan ini mulai bisa mempraktekkan tadi yang biar Bu Udo itu enggak setiap hari riweuh ya, enggak Mm-mm. gitu tuh. Kapan Ibu mulai Insya Allah mulai nanti malam mulai nanti bisa, malam Pak. ya? Saya mulai menyusun jadwal, mengkomunikasikan dengan suami, komunikasi dengan teman CGP, biar Mhm. semua kegiatan yang menurut saya riwah itu bisa terlaksana dengan baik semua dan lancar seperti itu, Pak Holik. Iya, 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 iya. Wah, senang sekali ya. Saya pengen lihat hasilnya nanti nih Bu. Kira-kira bisa ini lagi kapan ya? Oh, Artinya kan Bu mungkin Udo tadi udah mempraktekkan apa yang Bu Udo jadikan rencana ya seperti apa. Nanti seminggu lagi mungkin saya pengen tahu hasilnya nanti gimana Bu. bisa, Pak, bisa Bisa ya seminggu minggu lagi depan pas ya. ya. Minggu depan itu selesai tes. Tes Mungkin ya. kita nanti bisa ketemu lagi, Pak Holik. Nggih. Baik Bu Udo. Alhamdulillah ya. Sekarang sudah mulai. Kira-kira Bu Udo gimana perasaannya sekarang Bu Udo nih? Alhamdulillah, Pak. Saya Eh, plong ya. karena dari keriwihan saya itu saya punya jalan keluar ya Eh, setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Holik ini, saya sudah sharing, saya punya gambaran-gambaran apa saja kira-kira yang akan saya lakukan. Seperti itu Pak Holik. Oke, Alhamdulillah saya baik jadi ya. plong sekarang. Terima kasih Pak Alhamdulillah Holik. sama-sama. Nanti sampai ketemu berarti minggu depan ya Bu Iya, Udo ya. siap Pak Holik insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Udo. Sama-sama Pak Monggo. Holik. Oke, Pak Kholik, Ya, sudah Pak. selesai coaching-nya? Alhamdulillah tadi Oke, sudah gimana coach sama perasaan? Bu Udo. Sedikit aja Pak, cerita sedikit gimana Eh, rasanya? ya agak ini juga ya, artinya kan karena coaching itu kan kita nggak tahu permasalahan persis seperti apa ya, tapi Ya, ada gambaran lah paling tidak coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. oh gitu ya. Jadi performa dari Pak Kholik sendiri tadi setelah coaching Ah, bagaimana pendapatnya? ya tadi ada masih beberapa yang terutama pada penyampaian itu ya tetap ya untuk menumbuhkan pertanyaan-pertanyaannya itu tuh masih kadang apa ya mungkin butuh latihan gitu. Jadi pada saat menanyakan pertanyaan itu kadang masih butuh-butuh ini apa yang disampaikan biar coach itu keluar apa yang jadi permasalahan itu masih butuh Pemancingnya itu pemancingnya ya, oh gitu. mancing itu Baik masih Pak. agak kesulitan. Ya, kira-kira apa itu Pak yang menyebabkan hal itu muncul di Pak Kholik tadi? Belum bisa Eh, memunculkan pemantik yang oke gitu. iya 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 mungkin butuh banyak latihan ya Pak ya karena ini Oh, kan ini. bagi saya juga hal baru akhirnya Hmm. ya apa eh, pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya itu kadang juga masih belum masih terlalu sederhana mungkin Hmm. sehingga coach itu dalam mengungkapkan apa yang dirasakan itu masih kurang lepas lah gitu jadi masih butuh mungkin karena ya hal baru lah bagi saya jadi masih perlu peningkatan gitu, Tapi enjoy ya Pak ya? tapi enjoy ya Enjoy ya. bisa menikmati ya Baik Pak. mulai menikmati. Ya Pak, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan tadi yang saya Hmm, laksanakan dengan hmm, coachingnya Pak Abdul Kholik itu, Pak Abdul sudah luar biasa tadi, hmm, udah bener Pak, alur ceritanya sudah masuk hmm, semua, hmm, gitu ya. Jadi mulai dari awalan, tujuannya, identifikasi, kemudian rencananya, sampai tanggung jawabnya itu sudah dilaksanakan oleh Pak Kholik, luar biasa. hmm, Tadi coachingnya juga ada responnya itu sudah enak ya, kayak hmm, saya hmm, hmm. nyaman gitu ya Pak Kholik ya. Gimana Pak itu Pak? Eh, ya itu karena mungkin apa ya
Ya berkat tadi juga arahan dari teman-teman juga bagaimana melaksanakan coaching yang benar, juga pembelajaran itu juga akhirnya ya eh, alhamdulillah paling tidak alur tirta yang di itu tuh udah bisa tersampaikan semua alurnya sesuai alurnya ya Pak. Ya, saya saat mengamati Pak Kholik itu menyampaikan pertanyaan itu sudah bagus Pak. Jadi pandangan Pak Kholik kepada coachingnya itu sudah tepat. Jadi si coach sudah nyaman. Kata-katanya juga sudah mulai apa ya, tidak terlalu padat lah. Jadi bisa dipahami oleh si coach gitu ya Pak ya. Bagus sekali Pak itu. Tapi Pak, kalau boleh saya menyampaikan ya Pak ya, eh, ada yang harus dikembangkan lagi Pak. Terutama pertanyaan yang Pak Kholik berikan itu sudah mulai sedikit-sedikit jauh dari coaching Pak. Jadi ada sedikit kayak mentor, konseling. Contohnya tadi Pak Kholik memberikan solusi tentang teman gitu ya. Ya, jadi kalau bisa itu biar coachnya sendiri yang menemukan gitu. Jadi nggak memberikan ada teman kan di sekolah jangan seperti itu gitu ya Pak ya. Jadi dipancing aja nanti coachingnya itu yang menemukan oh ya di teman ada di kelas di sekolah saya yang mau bantu saya begitu Pak. Mungkin itu kekurangannya Pak. Nggih. Iya. Jadi itu yang harus diperbaiki oleh Bapak ya. Gimana Pak? Menurut apa gimana itu? Iya, iya, ya. Tadi mungkin ini juga ya, karena pandangan kita juga mungkin ya akhirnya ingin membantu ya, ada rasa ingin membantu, akhirnya Kegetan gitu Pak. keceplosan gitu. Iya, Iya, iya. iya. Gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kira-kira Pak Kholik itu rencana saja bagaimana Pak? Setelah coaching ini selesai tadi. Setelah ini berarti ya terutama terus mengembangkan kompetensi ya Pak. Saya artinya terus berlatih lah. Saya juga nanti ya berusaha mengajak teman-teman untuk ya menawarkan diri barangkali punya masalah nanti biar saya bantu melalui proses coaching gitu. Yang sebelumnya tentu saya kasih pemahaman bahwa coaching itu saya nggak akan ngasih apa-apa, hanya membantu mereka untuk menemukan solusi sendiri seperti itu. Yang kedua juga belajar terus sama teman-teman CGP bagaimana sih proses coaching yang benar seperti apa. Gitu. Ya. Hasil tadi kita seperti ini apa ya sudah menemukan kelebihan Pak Kholik, kekurangan Pak Kholik. Terbayang enggak Pak nanti kedepannya itu bagaimana untuk meningkatkan hasil coaching ini Pak? Rencana Pak Kholik sendiri. Ya itu. Ya dengan hasil dari hari ini ya harapan saya nanti juga tadi ya seperti yang tadi disampaikan saya juga ingin terus mengembangkan kompetensi saya juga di sekolah terutama terhadap rekan-rekan juga melaksanakan apa ya coaching ini nggak cuma di tempat kerja tapi juga di rumah kemudian juga belajar dari YouTube juga mungkin bisa ikuti di sana dan juga dari teman-teman CGP tentunya. Dari berbagai pihak ya Pak ya, Iya. dari sekolah dan juga dari rumah ataupun Pak Kholik sendiri ya. Ya itu luar biasa Pak. Jadi ini Pak Kholik hasil supervisi yang tadi saya sampaikan dengan Pak Kholik tadi ya sedikit. Nah ini yang lebih lengkapnya sudah saya catat Pak. Nanti bisa dibaca oleh Pak Kholik sendiri, bisa dipelajari untuk refleksi ya Pak ya. Terakhir Pak, bisakah Pak Kholik memberikan pendapat tentang proses coaching hari ini Pak? Oke, proses coaching yang saya lakukan Keseluruhannya ya. Ya dari awal memang proses coaching itu yang pertama kita harus apa ya dalam kondisi yang nyaman ya dalam kondisi yang nyaman itu agar proses coach juga merasanya juga nyaman. Kalau kita coach sebagai coachnya dalam kondisi yang nggak fokus itu juga nanti ya coach juga akan apa ya tidak terarah nanti apa yang disampaikan itu terutama yang pertama. Yang kedua juga dalam proses coaching memang harus dilaksanakan dalam kondisi yang nyaman. Dan alhamdulillah di tempat ini ya prosesnya cukup nyaman, jadi alhamdulillah bisa berjalan lancar. Ya, itu kan coachingnya ya. Nah sekarang Pak, menurut Pak Kholik proses supervisi yang saya lakukan bagaimana Pak ini? Nah, Pak Kholik ini bagaimana juga perasaannya ini? iya, yang tadinya masih apa ya banyak keraguan, tapi berkat di supervisi juga jadi semakin paham. Pak Jas juga supervisinya juga enak ya, artinya memberikan pemahamannya luar biasa. Jadi yang hal-hal yang masih kurang di saya itu jadi lebih jelas nanti bisa untuk diperbaiki. Terima kasih juga nih Pak Jas, jadi apa ya yang kurang dari proses tadi bisa disampaikan dengan apa adanya. Jadi ya saya merasa lebih apa ya termotivasi lagi untuk bisa memperbaikinya.
gitu ya Pak. Gitu. Ya, alhamdulillah Pak kalau seperti itu bisa membantu teman, Pak Holik juga menemukan solusinya gitu. Betul, Yang betul. penting kita sama-sama belajar ya Pak ya. Oke, oke, Ini oke. saya serahkan Pak hasil Oke, terima hasilnya ya Pak ya. kasih. Semoga bisa membantu Pak Holik untuk kedepannya. Terima Ya, kasih Pak Holik terima kasih hari ini ya, Mas luar Jazal. biasa. Kita Alhamdulillah ketemu kita lagi ketemu. lain kesempatan ya. Oke, Oke Pak. makasih Pak Oke. Jazal.